Selamat berjumpa kembali dengan Gracia Pelo di channel Apologetika Inyo Manis. Kali ini saya akan meneruskan episode yang kemarin mengenai silsilah Yesus. Saya lihat polemikus-polemikus muslim yang tak berpendidikan memberikan postingan-postingan yang ngotot bahwa Maria ibu Yesus itu harus suku Lewi. Dia bukan suku Yehuda. Dan cara mereka melakukan kampanye bahwa Maria ibu Yesus itu adalah suku Lewi, tidak lain ingin mendukung, mengopinikan bahwa Maria anaknya Imron ini suku Lewi bisa terbukti. Contohnya Efra Lavisia, ustadz-ustadz polemikus muslim yang lain. Dan saya ingin membahas masalah ini. Di dalam urusan sejarah, kita harus menyertakan data-data sejarah tertua. Kalau asal ngomong, asal gedabrus, kayak Esra Lavisia di dalam postingannya yang membantah saya atau berusaha membantah Didit Yuli, kamu ngomong tuh asal ngomong. Kamu memberikan sekian data. Ini loh silsilahnya Maria yang membuktikan dia keturunan Harun dari suku Lewi. Kamu bikin sekian banyak silsilah. Datamu tuh dari mana, Nduk? Ini yang saya bilang saudara. Orang kalau asal ngomong gedabrus enggak punya data. Itu namanya ahlul tolol mulut dobol wal jamaah. Ini gabungan antara bahasa Indonesia, bahasa Arab dan bahasa Jawa. Kumpulan jamaah orang-orang yang tolol yang mewarisi ketololan. Mulut dobol ini ungkapan dalam bahasa Jawa yang saya Indonesiakan. Dalam bahasa Jawa, kalau ada orang yang suka memfitnah, biasanya mereka disebut cangkeme dobol. Kalau ada orang yang suka menyebarkan gosip, membuka aibnya orang dan cerita kemana-mana, suka tipu sana tipu sini, itu orang Jawa punya ungkapan cangkeme dobol. Mulutnya itu dobol. Dobol itu pantatnya ayam. Ini ungkapan dalam bahasa Jawa artinya mulutmu tuh bau, mulutmu tuh kotor, mulutmu tuh rusak. Jadi saya lihat orang-orang polemikus muslim di internet dari golongan ahlul tolol wal dobol wal jamaah, saya tuh gemes. Anda ini benar-benar merendahkan harga dirimu sendiri kamu rendahkan. Kamu ngomong sembarangan tidak menggunakan data, tapi kamu klaim bahwa data-data yang kamu buat ini ada di dalam kekristenan. Kekristenan dan Islam sama-sama mempercayai Maria adalah keturunan Harun, keturunan Lewi. Data dari mana? Sembarangan kamu kalau ngomong itu. Kemarin saya sudah ungkapkan data bahwa dari Injil Lukas itu catatan silsilah Maria itu masih sama dengan catatan Talmud. Saya tunjukkan data-datanya. Ini akademis. Lihat data-datanya Efra Lavisia dari mana? Gedabrus kamu itu. Ahlul tolol wal dobol wal jamaah. Cangkem dobol. Mulut dobol. Ini ungkapan. Hati-hati kamu kalau ngomong, sembarangan kamu kalau ngomong. Kristen dan Yahudi konflik sampai bunuh-membunuh. Tapi catatan Kristen dalam Injil Lukas, seperti penjelasan bapak-bapak gereja kemarin saya tunjukkan, sama dengan catatan Talmud Yerusalmi. Bahwa Maria, ayah dari Maria, itu Yoyakim atau Elyakim atau Eli, keturunan dari suku Yehuda. Tidak pernah ada data Maria Bani Lewi, keturunan Harun. Kutipanmu dari mana? Anda pembohong. Nah, saya ingin jelaskan, saya ingin tunjukkan tulisan gereja kuno, bapak-bapak gereja, untuk menjelaskan supaya orang-orang yang tak berpendidikan dan asal ngomong seperti Efra Lavisia dan polemikus muslim yang lain yang asal gedabrus, mulut dobol, tolong baca ini ya.
Saya akan bacakan. Ini bukan Alkitab, tapi ini catatan bapak-bapak gereja yang bisa memberikan penjelasan lebih tentang Alkitab. Ini yang namanya Sinaksarium. Sinaksarium adalah dokumen gereja kuno yang sudah ditulis di tahun 80-90 dan setiap abad demi abad, setiap tahun, setiap periode ada penambahan-penambahan. Apa isi Sinaksarium? Sinaksarium, Life of Saints, kehidupan para orang-orang kudus. Rasul-rasul Yesus mati syahid, dibunuh dengan berbagai cara, mati di mana, di zaman siapa, oleh siapa yang membunuh, semua ditulis di abad pertama dari tahun 80. Abad kedua, kelompok 70 murid menginjil kemana, mati syahid di mana, dibunuh oleh siapa, pada waktu pemerintahan kaisar atau raja siapa, tertulis. Orang Kristen disiksa di abad ketiga, abad keempat, ditulis. Penyiksaan dan pembantaian orang-orang Kristen di zaman kekuasaan Islam semua ditulis, catat di sini. Yang saya punya, ini edisi yang lama. Koptik Sinaksarium, catatan gereja Koptik, gereja kuno, gereja dari zamannya Rasul Markus tentang orang-orang kudus. Sinaksarium yang terbaru ada beberapa penambahan. Contohnya 20 orang atau 21 orang Koptik yang disembelih sama ISIS, Islamic State, negara Islam di Libya. Mereka dibunuh, disembelih di pinggir pantai. Itu sudah masuk dalam Sinaksarium yang terbaru. Saya masih belum punya. Ini yang edisi yang sebelumnya itu. Saya akan jelaskan silsilah. Kenapa Maria dan Elizabeth dibilang sanak, dibilang family. Maria Yehuda kok bisa punya sanak family, punya saudara suku Lewi? Saya jelaskan ya. Sanak saudara itu sama sekali bukan saudara kandung Ezra Rafflesia dan para polemikus yang tidak paham sejarah. Saya keturunan NTT. Saya punya saudara, saya punya sanak famili, orang Jawa, orang Manado, orang Chinese, dari berbagai macam suku bangsa memungkinkan. Tapi saudara saya, kakak saya, pasti suku NTT sama dengan saya karena kita satu orang tua. Jadi ketidaktahuanmu, kebodohan-kebodohanmu yang kamu ucapkan bahwa Maria punya sanak saudara Elizabeth orang Lewi, langsung kamu anggap kamu apa ya? Kamu manipulatif, langsung kamu bohong kemana-mana, kamu katakan ini buktinya Maria adalah orang Lewi. Siapa bilang? Baik kalangan Islam maupun Kristen berpendapat bahwa Maria atau Maryam adalah keturunan Nabi Harun. Sumber Islam menyebutkan, menurut Ali bin Abi Talhah dan As-Suddi, bahwa Maryam termasuk anak keturunan Harun, saudara Musa. Lalu dijadikan panggilan untuknya, sebagaimana orang-orang Arab sering memanggil untuk keturunan At-Tamimi dan untuk orang-orang keturunan Arab. Di dalam sumber Kristen disebutkan, berdasarkan keterangan Bible, Maryam diceritakan sebagai kerabatnya Elizabeth atau istri Nabi Zakaria. Lukas 1 ayat 36 menyebutkan, dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki
pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Dan Elisabet sendiri diinformasikan sebagai keturunan Nabi Harun. Nah, ini ada di Lukas 1 ayat 5 yang berbunyi, pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Bersumber dari beberapa situs genealogi, didapat silsilah Yesus atau Nabi Isa sebagai berikut. Nah, di sini saya jabarkan saja ya. Jadi, dari melihat data tersebut, silahkan Anda menilai masing-masing. Saya hanya memaparkan data tersebut. Lantas, dari segi mananya yang salah? Elisabet pun yang tidak sejaman dengan Harun disebut keturunan Harun. Coba kamu jawab itu. Saya mau lihat alasan nulisnya kemana lagi. Coba lanjut lagi. Saya akan tunjukkan dari buku ini ya. Maria punya ibu namanya Anna atau Hana. Ibunya Maria yang suku Lewi. Ibunya Maria itu punya dua saudara. Bapaknya Hana ini suku Lewi, Matias. Anaknya 3. Anak pertama namanya Maria. Budenya Maria ibu Yesus itu namanya Maria. Kemudian anak kedua itu namanya Sofia. Sofia ini ibunya Elisabet. Bude yang pertama Maria punya anak Salome. Dan yang terakhir Hana. Hana anak ketiga. Hana punya anak Maria. Hana kawin sama Yohakim atau Eliakim atau Eli yang di dalam Injil Lukas. Garis keturunannya Maria ibu Yesus ya dari bapaknya suku Yehuda, ibunya memang suku Lewi. Nangkep enggak? Lah kamu tuh goblok, dungu, enggak ngerti, banyak mulut, gedabrus. Kamu ahlul tolol, mulut dobol wal jamaah. Kamu hanya mewariskan ketololan dan menyebarkan fitnah, gosip, kebohongan dan kebodohan kemana-mana. Kamu ngomong gak ada datanya, mana datamu? Demi membackup kekeliruan, kamu membuat cerita silsilah yang sama sekali tidak pernah ada dalam sejarah, tapi kamu fitnahkan ini ajaran Kristen. Dabrus kamu ya. Jangan main-main kamu. Kamu memfitnah agama saya. Jangan main-main. Selama ini saya tidak pernah menista Islam. Saya bacakan buku-buku literatur Islam apa adanya, tidak saya tambah-tambahi. Saya bacakan data dari pihak Yahudi, dari bapak gereja, dari pihak Kristen, dari agama manapun saya tidak tambah-tambahi. Lah kamu kelakuanmu apa? Gedabrus, penipu, pembohong, ahlul tolol wal mulut dobol wal jamaah. Dabrus kamu. Sinaksarium halaman 36. Saya bacakan ya. Ini catatan tentang kematian Santa Elisabet. Elisabet ibunya Yohanes Pembaptis. Ini lebih dibilang,
Elisabet ibunya Yohanes Pembaptis meninggal. Wanita suci ini lahir di Yerusalem, anak dari seorang ayah yang benar bernama Matan. Matan bapaknya Elisabet itu dari suku Lewi, dari keluarga Imam Harun. Ibunya Elisabet namanya Sofia. Matan punya 3 anak perempuan. Semua anaknya Matan perempuan semua, 3 orang. Anak pertamanya Matan adalah Maria, ibunya Salome. Ini bude yang tertua. Di dalam Sinaksarion, catatan tradisi gereja kuno, ini sudah ditulis tahun 80. Maria anaknya Matan, budenya Maria ibunya Yesus, yang menjadi bidan, yang membantu persalinannya Maria ibunya Yesus. Nama anak keduanya Matan adalah Sofia. Sofia ini ibunya Elisabet. Ngerti enggak kamu? Jangan gedabrus. Jangan menyebarkan hoaks, menyebarkan kebohongan, ketololan dan kebohongan, fitnah. Ibu dari Yohanes Pembaptis, dan yang paling kecil, anak perempuan yang paling kecil adalah Santa Ana, ibu dari perawan Maria, ibu sang juru selamat. Nih. Jadi memang benar Maria itu bersaudara dengan Elisabet sepupuan. Karena ibunya Maria, Santa Ana, itu anak terkecil saudaranya Santa Sofia, ibunya Elisabet. Juga saudaranya Maria ibunya Salome. Hana, suku Lewi, kawin sama Yoyakim atau Elyakim atau Eli, suku Yehuda. Sekarang saya tantang. Buku apa yang kamu pakai? Esa, jangan ketawa kamu. Buku apa? Buku sejarah tahun berapa yang kamu keluarkan? Nggak ada sejarahnya di situ. Tapi kamu bisa fitnah. Kristen dan Islam sama-sama meyakini Maria ibunya Yesus suku Lewi. Jadi, dari melihat data tersebut, silahkan Anda menilai masing-masing. Saya hanya memaparkan data tersebut. Lantas, dari segi mananya yang salah? Elisabet pun yang tidak sejaman dengan Harun disebut keturunan Harun. Coba kamu jawab itu. Saya mau lihat alasan nulisnya kemana lagi. Oke, lanjut lagi. Jadi Maria anak Yoakim atau Elyakim atau Eli, suaminya Hana suku Yehuda. Tidak pernah ada sejarah di dalam kekristenan dan catatan Talmud yang bertentangan. Sekalipun kedua agama ini berkonflik. Kemudian mengenai catatan Islam yang tidak jelas. Kamu mengutip hadis dari Ali. Pertanyaannya, Ali tahun berapa hidup? Hidup abad ke-7. Lah kok bisa dia di Mekah tidak pernah ketemu dengan Yesus dan keluarganya, saudara-saudaranya di Israel? Kok bisa dia bikin silsilah, ini anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini? Tahu dari mana dia? Ini yang namanya cara berpikir yang akademis, historis. Ali bisa ngomong Maria itu keturunan Harun, keturunan Lewi. Dari mana? Ini loh tulisan bapak-bapak gereja tahun 80. Dan setiap periode ada penambahan-penambahan. Siapa yang mati dibunuh, siapa yang mati syahid, jadi martir dicatat dimasukkan di sini. Ini data, ini buku. Nggak asal ngomong. Talmud yang saya tunjukkan itu data, buku, nggak asal ngomong saya. Injil Lukas saya tunjukkan nih.
Perjanjian Baru Byzantium Text. Saya bawa data-datanya. Kalau saya bacakan ke kamu nanti ini sama isinya. Ini bahasa Yunani asli. Ini data. Lah kamu ngomong dari mana? Ngutip dari Kompasiana. Maria Ibu Yesus itu orang Lewi ngutip dari dokumen-dokumen yang nggak jelas. Kemudian Didit Yuli sudah mengeluarkan data Qisasul Anbiya dari Ibnu Katsir. Yang sama yang pernah saya tunjukkan dalam episode GP13, episode perdebatan saya dengan ustadz-ustadz muslim, dengan Menahem Ali dan Ustadz Mas'ud. Di dalam rekaman itu saya tunjukkan ini loh. Ibnu Katsir, ulama muslim abad 15, membuat suatu sejarah yang tentu saja saya tidak percaya. Tentu saja saya tidak percaya. Tapi minimal dari catatan sejarah yang dia buat, dia mengambil kesimpulan. Tidak diragukan lagi bahwa Maria ibunya Yesus, Bani keturunan Daud, suku Yehuda. Nah, yang saya ingin tampilkan apa? Islam yang kebingungan sendiri. Ada yang ngomong ini Harun, ada yang ngomong ini suku Lewi, ada yang ngomong ini suku Yehuda. Nah, sekali lagi, keruwetan dan kesimpang siuran mengenai ini hanya terjadi di dalam Islam. Islam yang mau buat silsilah baru. Tunjukkan ke saya, fotokan bukunya. Di dalam Alkitab pasal mana? Injil apa? Pasal berapa? Bapaknya Maria adalah Imron. Dari catatan Talmud apa? Apakah dari Hagigah? Apakah Yoma? Berakot atau yang mana? Toledat Yesus? Tunjukkan, ngomong itu pakai bukti. Tunjukkan. Siapa orang Yahudi yang nyebut bahwa bapaknya Maria atau kakeknya Yesus namanya Imron? Siapa? Asal ngomong kamu. Coba Anda lihat Qisasul Anbiya tulisannya Ibnu Katsir. Sekalipun dia nulisnya itu ini, bapaknya ini, bapaknya ini, bapaknya ini. Itu sesuatu yang banyak kekeliruannya. Karena dia hidup di abad 15. Ibnu Katsir yang hidup di abad 15 tahu dari mana? Ini anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini. Tahu dari mana? Pernah mikir enggak? Tapi setidak-tidaknya yang saya bisa akui kebenaran dari tulisan itu, tentu bukan semuanya yang saya anggap benar. Ibnu Katsir mengambil kesimpulan, tidak diragukan lagi Maria ibunya Yesus keturunan Daud, sukunya Yehuda. Jadi yang ngomong Maria anaknya Imron sebelum Islam adalah agama Sabi'in. Agama Sabi'in lah yang pertama kali mengatakan Imron punya anak Musa. Musa punya anak Maria. Maria punya anak Yesus. Sehingga antara Yesus dan Imron itu jaraknya dekat antara anak dengan kakek buyut. Agama kedua yang mengajarkan Yesus keturunannya Imron adalah agama Islam. Bedanya kalau di sini cicit atau buyut di dalam Islam, Yesus dengan Imron itu cucu dengan kakek. Imron punya anak Maria. Maria punya saudara Harun. Maria punya saudara Harun. Harun punya saudara Musa. Maria punya anak Yesus. Jaraknya sangat dekat. Ini kakek sama cucu. Jadi, saudara-saudara, Anda lihat, inilah yang namanya berapologetika menggunakan evidence, pembuktian. Kita tidak fitnah, kita ngomong sejarah berdasarkan catatan sejarah yang tertua. Ini mulai ditulis tahun 80, tahun 90. Rasul Yohanes masih hidup. Martir-martir pertama sudah ditulis di sini. Bahkan catatan di sini beberapa hal lebih tua dari catatan Hippolytus.
Hippolytus belum nulis, sudah muncul di Sinaxarion. Dan ini dipakai oleh gereja-gereja kuno. Sinaxarion Anda bisa cari di toko buku online Amazon. Ini harus beli dari luar negeri, karena di Indonesia tidak ada. Ya, saya rencana kalau ada rombongan Indonesia yang ke Israel lewat Mesir, saya mau titip beli Sinaxarion yang terbaru yang memuat 21 orang Mesir Kristen disembelih oleh ISIS di Libya. Itu sudah masuk Sinaxarion. Saya kepingin beli versi yang baru. Karena di dalam Sinaxarion setiap kali ada orang-orang Kristen dianiaya dan disembelih, dibunuhi karena imannya, dia tidak salah, dia tetap gigih mempertahankan imannya, tidak mau pindah agama, dan dia mati karena dia mempertahankan imannya, itu pasti masuk Sinaxarion. Kehidupan orang-orang kudus yang tidak menyangkal iman masuk sini. Jadi saya ingatkan kepada Esa Raflesia dan polemikus muslim yang sealiran dengan kamu, hati-hati. Kamu ngomong gedabrus tanpa ada punya data, sembarangan kamu. Itu fitnah dan saya sangat benci dengan fitnah. Saya sangat benci dengan fitnah. Kamu ngomong tidak ada data dari Kristen, tidak ada data dari Yahudi. Kamu bisa bikin sekian banyak deret. Ini anaknya, ini anaknya, ini anaknya. Dan kamu fitnahkan bahwa ini adalah kepercayaan Kristen. Ngawur kamu Esa, ngawur. Kamu tuh kelompok ahlul tolol yang mewarisi ketololan. Mulut dobol, mulut rusak, mulutmu itu rusak. Wal jamaah. Dan kawan-kawanmu tuh wal jamaah. Hati-hati kamu. Jadi semua orang Kristen termasuk yang siapapun yang nonton rekaman ini, kita biasakan untuk jangan emosi. Tapi kita harus ngomong sesuai dengan data. Jangan bohong. Saya lo ngomong gini enggak emosi. Karena kamu memang tolol kok. Saya ngomong ini jujur. Lah kalau kamu enggak tolol namanya apa coba? Apa namanya? Kalau kamu ngomong kena fitnah itu namanya apa? Kamu itu fitnah, tukang fitnah. Ngomong Kristen mempercayai Maria anak keturunan Harun, suku Lewi. Dari mana? Ini yang namanya fitnah. Kalau ini bukan fitnah namanya apa coba? Kalau yang seperti ini bukan kegoblokan, ketolan, ini namanya apa coba? Demikian sejarah hubungan Yesus dengan Yohanes Pembaptis ini sepupu. Santa Ana punya anak Maria, saudaranya dengan Sofia yang punya anak Elizabeth. Elizabeth punya anak Yohanes Pembaptis. Sofia punya saudara Hana, Hana punya anak Maria, Maria punya anak Yesus. Jadi antara Elizabeth dengan Maria sepupu, antara Yesus dengan Yohanes Pembaptis itu saudara nenek adik kakak. Hana, Sofia, suku Lewi. Karena bapaknya Santa Ana dan Santa Sofia ibunya Elizabeth itu Matan. Tapi Hana kawin dengan suku Yehuda, Eliakim atau Yoakim. Sofia yang kawin sama suku Lewi. Jadi wajar kalau Maria memiliki sanak suku Lewi. Jadi demikian penjelasan saya. Dalam berapologetika, siapapun saya sarankan jujur. Kalau kamu jujur, kamu punya data, jangan takut, jangan mundur, jangan pernah mau tunduk dengan fitnahnya orang-orang muslim. Polemikus-polemikus muslim yang ngawur-ngawur seperti Nandar, seperti Esa Raflesia dan yang lain-lain. Jangan mundur, lawan. Kebiasaan. Saya sudah berikan contoh, saya menunjukkan data apa adanya, saya tidak tambah-tambahi. Saya jujur. Saya tidak tambah-tambahi, tidak kurang-kurangi. Selama saya punya data, saya tidak mundur. Saya akan kejar kamu terus. Dan sebagai tambahan, barang siapa yang melihat rekaman-rekaman seri pengajaran apologetika yang saya buat di channel Indomanis, saya memberikan izin kepada kalian semua untuk mereupload dan memberikan subtitle dalam berbagai bahasa.
Silakan diberi subtitle bahasa Inggris supaya orang-orang yang berbahasa Inggris bisa mengikuti. Diberi subtitle bahasa Urdu, orang-orang Pakistan bisa tahu. Diberi subtitle bahasa Arab, orang-orang Arab ya bisa tahu. Beri subtitle bahasa Cina, bahasa Jerman, bahasa apapun. Silakan dan bahkan saya memohon lakukanlah itu. Ayo kita berjejaring. Mari berapologetika bersama dengan saya, Gracia Pelo. Ikuti terus postingan-postingan channel Apologetika Inyo Manis. Tuhan Yesus memberkati.